talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yaitu tentang wajibnya menuntut ilmu bagi seorang muslim dalam rangka ketaatan kepada Allah yang mewajibkan kepada kita untuk belajar hukum-hukum Islam. Semoga niat kita diterima Allah Ta'ala dan dijadikan sebagai amal soleh. Kemudian semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan ilmu ini menjadi ilmu bermanfaat yang dapat kita pahami dengan baik, dan Allah mudahkan kepada kita untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pasti ketika ilmu Islam, Al-Quran dan hadis ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita di dunia, akan mendapatkan kebahagiaan, dan kebahagiaan yang abadi nanti adalah di akhirat. Itu maksudnya surga Allah Ta'ala, karena kita taat kepada Allah. Semoga senantiasa kita istiqomah berusaha untuk terus belajar syariat Islam ini, dari akidah, ibadah, muamalah, siasat, politik, seluruhnya sudah dijelaskan oleh Rasul kita. Dan istiqomah untuk menuntut ilmu ini dan diberikan istiqomah untuk mengamalkannya. Tema yang kita bahas pada kajian kita ini yaitu tentang riba halalkah. Nah, ini tanda tanya, ya, riba halalkah, seolah-olah apakah riba itu haram atau halal. Sebetulnya ya, tidak asing lagi di telinga kaum muslimin bahwa riba itu haram, tapi selalu saja ada dari orang-orang yang berusaha menyampaikan alasan-alasan, subahat-subahat riba itu menjadi halal, seolah-olah dia menjadi halal. Maka perlu bagi kita untuk mengetahui kembali, ya, dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan hukum tentang riba itu sendiri. Dan kita juga perlu mengulang bagaimana membantah dalil-dalil atau alasan-alasan orang yang menghalalkan riba itu. Maka untuk membantahnya kita perlu dulu mengetahui apa hakikat riba itu, pengertiannya, hakikatnya, dan seperti apa firman Allah dan hadis Nabi SAW tentang riba ini, sehingga nanti akan mudah bagi kita untuk membantah, untuk menjawab alasan-alasan orang yang membolehkan riba. Pertama kita akan mulai, yaitu pengertian dari riba itu sendiri. Maka riba secara bahasa artinya an-numu wa ziyadah. Jadi riba adalah bahasa Arab. Kalau makna secara bahasa Arab juga, riba yarbu ribuan, riban itu nama yang numuwan atau zada yazidu ziyadatan. Artinya dalam bahasa Indonesia yaitu yang bertambah. Jadi riba dalam makna bahasa Indonesia adalah pertambahan atau yang pertambahan, ya, pertambahan. Adapun riba yang dimaksud yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti ini bukan lagi pengertian riba yang ada pada bahasa, tapi tidak jauh beda, tapi lebih menjurus, ya, pengertiannya yang lebih spesifik. Kalau dalam bahasa Arab sesuatu yang bertambah itu umum, ya.
Tapi kalau dalam Al-Quran dan hadis Nabi, kalau terdapat kata riba, itu maksudnya apa? Dan nanti ada hukumnya riba ini. Maka para ulama menjelaskan kalau ada kata riba di dalam Quran dan hadis, maksudnya adalah pertambahan yang diharamkan, ya, pertambahan yang diharamkan, yaitu pada hutang piutang. Kalau kita lihat pengertian riba ini secara syariat, banyak para ulama dalam membuat pengertian ini, tapi intinya tidak akan jauh dari yang akan kita sebutkan, yaitu pertambahan yang diharapkan berupa pertambahan hutang piutang atau koma, ya, pertambahan salah satu dari dua komoditi ribawi yang akan dipertukarkan. Pertambahan dari salah satu dua komoditi yang akan ditukarkan, koma, atau penundaan serah terima pada komoditi ribawi yang dipertukarkan, sehingga akan ada terjadi pertambahan, sehingga itu tidak boleh ditulis. Maka kalau kita lihat dari segi pengertian, riba itu dalam syariat Islam adalah pertambahan yang diharamkan, ya. Diharamkan itu nanti akan kita ketahui dalil dari Quran dan hadis Nabi. Dan bentuk pertambahannya itu yaitu pertambahan dari hutang piutang atau pertambahan salah satu dari dua komoditi yang akan ditukarkan, komoditi ribawi yang akan dipertukarkan, atau penundaan salah satu komoditi ribawi yang akan ditukarkan. Ya, maka kita perlu tahu apa itu komoditi ribawi. Ternyata Nabi sudah menjelaskan, al-dhahabu bil-dhahab, wal-fiddatu bil-fiddah, wasy-sya'iru bil-syair, wal-burru bil-burr, wal-tamru bil-tamr, mil-mil, mislan bil-mislin, yadan biyadin. Nah, di dalam hadis ini Nabi menyebutkan komoditi ribawi, yaitu emas, perak, gandum, kurma, dan garam. Nah, ya, ini komoditi ribawi, maka tidak boleh kalau emas dengan emas tidak boleh ada pertambahan, atau emas ditukar dengan perak tidak boleh tertunda. Nah, itulah pengertian dari riba yang dijelaskan para ulama. Nah, riba ini supaya kita tahu bagaimana bentuk riba ini, karakteristiknya atau perkembangannya, supaya kita bisa juga menjawab subhat-subhat nantinya, ya, subhat-subhat yang akan kita dapati. Maka dari segi sejarah, riba ini banyak peneliti ekonomi mengatakan sudah ada semenjak manusia menjadikan sesuatu alat tukar, ya, menjadikan sesuatu sebagai alat tukar. Dan dahulu orang-orang Allah sudah menjadikan, sebagai ulama mengatakan, ya, secara tabiatnya Allah sudah menjadikan zuyyina linnas hubbus syahawati minal zahabi wal fiddati, yaitu Allah jadikan zuyyina linnas hubbus syahawati minal zahabi wal fiddati. Zuyyina linnas, maaf kayaknya salah nih ya, zuyyina linnas hubbus syahawati. Coba kita lihat, zuyyina linnas hubbus syahawati.
Zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa'i wal banir minan nisa'i wal banini wal qanatiril muqattarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah menyebutkan dalam surat apa ini? An-Nisa ya, An-Nisa ayat ada yang ketemu Zuyyina linnas surat ayat berapa? Ya, tidak ketemu. Jadi Allah berfirman zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqattarah. Sudah dijadikan oleh Ta'ala untuk manusia, yaitu yang memiliki cinta pada syahwat, yaitu suka terhadap wanita, anak-anak, dan harta-harta seperti emas dan perak. Jadi Allah sudah menjadikan tabiat manusia tersebut, mereka menjadikan yaitu suka terhadap emas, padahal emas, perak, padahal banyak materi-materi lain yang berharga seperti permata ya. Tetapi memang Allah sudah ciptakan manusia itu lebih suka pada emas, sehingga dari dulu orang-orang menjadikan emaslah sebagai alat tukar. Dan sampai kapanpun manusia cenderung menyimpan kekayaan dengan apa? Emas. Ya apa? Padahal kan ada rupiah. Tapi orang-orang lebih suka alasannya investasi, ya. Menyimpan emas sebagai investasi itu jangka lama, jangka panjang. Mungkin ya alasannya beda-beda. Ada yang mengatakan karena rupiah itu akan terkena inflasi, kalau emas lebih cenderung stabil atau naik kata mereka. Intinya bahwa manusia dari dulu sudah Allah ciptakan suka terhadap emas, dan mereka menjadikan sebagai alat tukar. Sampai kapanpun emas tetap menjadi alat tukar, menyimpan kekayaan. Semenjak manusia sudah mengenal emas dan mereka jadikan sebagai alat tukar, itu sudah ada ya orang-orang yang meminjamkan alat tukarnya tersebut dan dibayarkan berlebih, sehingga pengharaman riba ini yang pasti, kalau tadi menurut penelitian, tapi itu tidak pasti, karena tidak ada referensi yang jelas. Tetapi yang pasti riba ini sudah Allah haramkan dari semenjak orang-orang dulu melakukan, dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah pasti kebenarannya. Sudah dilakukan oleh orang Bani Israel, orang Yahudi, Bani Israel. Jadi menunjukkan sebelumnya sudah ada, dan Bani Israel kembali mereka melakukan. Dan Allah mengharamkan, setiap para nabi diutus menjelaskan bahwa riba ini haram, ya, yaitu adanya pertambahan dari hutang itu diharamkan. Allah mengatakan wa akhzihim riba wa qadmuhu anhu, dan orang-orang Bani Israel mereka melakukan riba dan itu sudah diharamkan. Nah, tetap saja manusia ya, ada yang taat kepada Allah dan ada yang ingkar kepada Allah. Maka orang Yahudi, mereka yang ingkar kepada Allah Ta'ala, mereka terus melakukan riba ini ya, terus melakukan riba. Begitu juga yang ada di kaum muslimin umat Nabi Muhammad. Jelas-jelas nanti akan kita ketahui larangan Nabi melakukan riba, tapi banyak juga kaum muslimin yang melakukan riba. Jadi Bani Israel, Allah azab langsung pada mereka, wa bi'adhi riba wa qadmu anhu, yaitu langsung Allah haramkan yang sebelumnya halal pada mereka. Tapi umat Nabi Muhammad, Allah tunda, diberi kesempatan untuk bertobat. Kalau tidak bertobat di dunia, maka di akhirat nanti akan azab di neraka. Jadi ditunda azabnya supaya kita diberikan perpanjangan untuk taubat kepada Allah. Kalau kita taubat, pasti Allah terima taubat kita. Nah, inilah bentuk kasih sayang Allah Ta'ala pada manusia, pada kita umat Nabi Muhammad SAW. Dan orang Bani Yahudi ini, mereka terus melakukannya, dan mereka akhirnya menyebarkan riba ini ke bangsa Arab melalui Yathrib dahulunya,
atau Taif dekat kota Mekah, Yathrib Madinah. Ya, jadi orang Yahudi mereka mencari Nabi akhir zaman karena mereka selalu sebagai alasan ketika terjadi peperangan di antara bangsa-bangsa lain, mereka katakan akan ada nabi kami terakhir nanti. Kalau nabi kami sudah diutus, maka kalian akan kami perangi seluruhnya. Sehingga mereka mencari nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Mereka mencari tanda-tanda Nabi Muhammad. Mereka tinggal di kitab Yathrib dan Taif dekat dari kota Mekah. Karena mereka sudah mulai dari kitab mereka. Dan mereka terbiasa melakukan amalan dengan orang kabilah di Yathrib dan di Mekah dengan cara riba. Sehingga banyak orang-orang Arab yang mereka akhirnya tidak mampu lagi bayar bunga riba ini. Akhirnya anak istri mereka serahkan kepada orang-orang pinjamkan uang. Nah, ketika Rasulullah SAW diutus, maka Allah haramkan riba. Ya, jadi riba ternyata riba jahiliyah dulu kebiasaan mereka itu memang berlipat-lipat ganda. Ya, berlipat-lipat ganda. Sehingga Allah awalnya katakan la ta'kulu riba atau mudha'afan. Jangan akan riba yang berlipat-lipat. Artinya hutangnya 100.000 bayar 200.000. Nah, itu kebiasaan orang jahiliyah juga dulu. Awal-awalnya mereka akan riba itu Allah haramkan yang lipat ganda. Allah haramkan yang lipat ganda. Akhirnya Allah haramkan seluruhnya walaupun sedikit. Nah, ketika Haji Wada, Rasulullah SAW berkhutbah. Beliau berkhutbah sudah merasa bahwa sudah dekat waktunya beliau akan bertemu dengan Allah SWT. Sehingga beliau menyampaikan khutbah ketika di Arafah, khutbah yang disaksikan oleh banyak orang. Maka di antara isi khutbah beliau katakan waribal jahiliyah maudu'un. Seluruh bentuk riba yang dilakukan di masa-masa jahiliyah dan yang sudah dilakukan di masa-masa jahiliyah, seluruhnya aku hapuskan, aku putihkan, kata Rasulullah SAW. Dihapuskan, diputihkan, diharamkan, tapi tidak boleh lagi minta bunga. Hanya pokoknya saja. Riba itu sudah diharamkan. Jadi bangsa-bangsa Quraisy tersebut mereka biasa, di antara mereka dalam berdagang itu pinjamkan uang nanti kembalikan berbunga. Ya. Maka Rasulullah SAW katakan wa awwalu riba adwaru ribana. Riba yang pertama kali saya hapuskan. Beliau berikan contoh. Beliau katakan seluruh pinjaman kalian yang berbunga yang dilakukan sebelum masa Islam turun, maka itu aku hapuskan di kaki baina yadaya, di antara kakiku. Allah dan Rasulullah SAW menghinakan bentuk riba ini karena ini adalah sesuatu yang zalim. Ya, aku hapuskan dan aku jadikan di antara kakiku. Dan yang pertama kali aku hapus Rasul berikan contoh, yaitu riba abana. Riba yang dilakukan oleh bapak kami, yaitu Rasulullah SAW dari bangsawan Quraisy, keluarga beliau, yaitu riba Abbas bin Abdul Muttalib. Riba itu pinjaman-pinjaman Abbas bin Abdul Muttalib yang ada bunganya, itu saya hapuskan seluruhnya. Jadi tidak ada lagi bunganya, bayar pokoknya saja. Ya, jadi beliau memberikan contoh kepada bahwa semuanya sudah dihapuskan, tidak ada lagi riba. Fa'innahu mawdu'un kulluhu, maka seluruhnya aku putihkan, aku hapuskan, cukup bayar pokoknya saja. Maka sejak itulah ya tidak ada riba, maka para sahabat mereka tidak ada lagi melakukan riba, tidak ada lagi pinjaman hutang-hutang yang berbunga. Hadis ini dengan Imam Muslim. Nah, jadi Rasulullah SAW katakan seluruh riba yang terjadi di bangsa jahiliyah sebelumnya, sebelum Islam itu mengharamkan riba secara keseluruhan, dan Allah katakan apa? Wadaru ma baqiyat riba, tinggalkan seluruh bentuk riba. Yang pertama memang jangan lakukan riba yang berlipat ganda. Kemudian ayat berikutnya tinggalkan seluruh bentuk riba walaupun sedikit. Nah, kita akan perlu ketahui apa saja bentuk
pertambahan hutang piutang yang sudah ada di masa jahiliyah. Ternyata ternyata itu juga yang ada di zaman kita sekarang ini. Pertama, bentuknya yang ada ketika itu di riba jahiliyah, seorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama waktu tertentu. Ketika jatuh tempo waktu yang disepakati, dibayar jadi 11 keping emas. Ini adalah salah satu bentuk riba yang dilakukan di masa jahiliyah. Yang kedua, seorang pinjam 10, contohnya ya, pinjam 10 keping uang emas atau dinar. Ketika jatuh tempo pengembalian hutang tidak mampu membayar, maka dikenakan tambahan ya. Misalkan pinjamnya 100.000, nggak apa-apa pinjam 100.000, atau istilahnya sekarang tuh pinjaman 0% bunga gitu ya. Gak ada bunganya. 100.000 bayar 100.000. Tetapi kalau bayarnya terlambat dari tanggal yang tertulis setiap bulannya, kena denda. Maka dendanya inilah, tambahnya ini adalah riba. Dan itu juga ada di zaman sekarang, ya kan? Bahkan mereka mengatakan 0% riba. Tapi coba tanya, kalau saya terlambat bayar gimana? Ya kena denda 2%, 3%. Maka itu juga adalah riba yang sudah dilakukan oleh jahiliyah. Kemudian yang ketiga, nah ini juga yang sering terjadi ya. Seorang dipinjamkan modal 100 keping uang emas atau 100 dinar. Kemudian setiap bulannya dia mendapatkan sekian persen, atau bahasanya kalau dalam bahasa riba tentu kita katakan riba. Tapi kalau bahasa orang-orang investasi, kalau modal berarti apa? Kami kasih bagi hasil 2% dari modal. Setiap bulan kami kasih 2%. Ya, misalkan kita menyetorkan modal 1 juta, 2%-nya berapa? 20.000. Ya, kalau saya salah koreksi ya. Dikasih setiap bulan 20.000 bagi hasil katanya. Disebutkan di awal, silakan setor 1 juta tiap bulan, kami kasih bagi hasil 20.000, 2%-nya dari pinjaman. Nanti modal ini dipakai selama 1 tahun, dan itu 1 tahun kami kembalikan dana di 1 juta. Maka ini juga riba yang dilakukan. Ini namanya riba, bukan bagi hasil. Ya, ini juga bentuk riba yang disebutkan para ulama, ini adalah riba yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Ini juga di zaman sekarang ini mereka mengatakan ini bukan bunga, ini kan bagi hasil, karena uang tadi ada dipakai untuk usaha itu ada bunga, ada keuntungan itu kami bagi 2% tetap. Nah itu subhatnya Pak. Jadi ini adalah biasa kan bagi keuntungan. Tapi jawabannya langsung saja supaya tidak lupa nanti. Adapun dalam Islam bahwa menyebutkan modal kembali itu akan sebutkan bahwa akan kami kembalikan modal 1 juta dari tahun, itu bukan namanya bagi hasil. Kenapa? Karena yang namanya usaha pasti ada untung, ada rugi. Tapi kalau sudah disepakati uangnya dikembalikan modalnya, berarti itu bukan sebagai modal usaha, tapi pinjaman. Sebagai hutang, piutang, dipastikan uangnya kembali. Itu perbedaan antara
modal usaha ya, dengan pinjaman. Kalau pinjaman harus kembali seperti yang diserahkan, berarti itu pada hakikatnya utang piutang dalam pengertian fikih. Ini yang pertama. Yang kedua, menyatakan nominal tertentu atau persentase nominal tertentu dari jumlah uang. Misalkan 20.000 kami kasih setiap bulan, disebutkan kesepakatan, atau kami kasih 2% dari modal yang disetorkan, itu berarti sudah memastikan adanya keuntungannya seperti itu. Ya. Yang mana pada kenyataannya usaha itu tidak ada yang untung terus, sama terus untungnya tidak ada. Pasti ada untungnya, kadang naik, kadang kurang. Kalau naik berarti ya bukan segitu, kalau rugi berarti tidak boleh dibawa keuntungan. Maka ini namanya hakikatnya adalah hutang, tapi dibayar pakai berlebih. Hutang uang 1 juta, dikali 1 juta, ada lebihnya setiap bulan sekian. Berarti ini bunga namanya. Riba yang dilakukan oleh jahiliyah. Orang sekarang pun katakan ini namanya bagi hasil. Jadi paham apa yang saya jelaskan? Jadi banyak di zaman kita sekarang ini mereka katakan riba itu haram, nggak ada kami ingkari. Tapi pada prakteknya mereka tidak paham mana yang riba itu. Yang mereka lakukan itu dan ternyata adalah hal yang diharamkan dalam Islam. Itu adalah riba. Ya. Karena Rasul sudah mengatakan semua bentuk riba, dan ini jelaskan pertama salah satu bentuknya. Ini adalah diharamkan seluruhnya. Dan kemudian yang lain bentuk riba, seorang membeli barang dengan cara tidak tunai, baik bayar ditunda atau dengan cara dicicil kredit. Ketika terlambat membayar cicilan atau terlambat bayar utangnya dari jatuh tempo waktu yang ditentukan, maka dikenakan tambahan denda. Alasannya administrasi. Alasan mereka administrasi. Apapun bentuk alasannya, maka itu adalah pertambahan dari hutang piutang yang diharamkan. Jadi inilah seluruh bentuk riba jahiliyah. Maka kita akan lihat ya dalil tentang yang haramkan riba. Pertama, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pertambahan yang sudah kita sebutkan tadi pengertiannya. Kemudian ayat Al-Baqarah 278, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Hai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Ya. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah. Jadi Allah mengatakan kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah, tinggalkan sedikit apapun ribanya, sisa-sisa sedikit ya, jangan. Artinya yang banyak haram, yang sedikit itu tetap haram walaupun 0,001% pertambahan dari utang piutang. Maksudnya ini pertama utang piutang ya, ada keuntungan dari utang piutang, maka itu riba. Ya. Kemudian Al-Baqarah 279, Allah berfirman, fa'in lam taf'alu fa'danu biharbin minallah wa rasulih. Kalau kalian tidak meninggalkan, masih tetap melakukannya, maka ya izinkanlah Allah dan Rasulnya memerangi kalian. Berarti berperang, Allah akan memerangi orang yang tetap melakukan riba. Bentuk perang kepada Allah yaitu Allah berlepas diri. Rasulullah SAW mendoakan laknat. Allah tidak menyayangi. Ya, Allah sudah tidak menyayangi lagi.
Jadi kasih sayang Allah memang sebagai manusia Allah tetap memberikan rezeki kepada dia. Tapi Allah tidak lagi menyayangi sebagai seorang mukmin yang dapat pertolongan, yang dapat hidayah. Bisa jadi ya, karena dia manusia, Allah Maha Adil. Walaupun dia melakukan kesyirikan, melakukan riba, dan dia rajin bekerja, tetap diberikan Allah rezeki yang dia inginkan diberikan Allah Ta'ala. Tapi apa? Allah tidak mencintainya. Artinya hidupnya tidak tenang. Ya, di dunia keluarganya berantakan, dan di akhirat nanti itu yang berbahaya. Kalau tidak sempat bertobat di dunia, di akhirat akan disiksa dengan siksa yang lama. Kita lihat ayat berikutnya. Allah mengatakan, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih. Kalau sudah datang peringatan dari Allah, fantaha. Ya, ini adalah Fantaha TV ya. Fantaha, berhentilah. Kayaknya Fantaha TV dari sini. Fantaha, berhentilah Allah Ta'ala. Artinya kalau sudah tahu tadi yang disebutkan bentuknya adalah riba, jangan lagi lakukan. Ya, ini adalah larangan Allah Ta'ala. Kalau larangan, ya, tidak boleh, jangan kita lakukan sekali-sekali sedikit pun. Tapi kalau perintah, baru kita mengerjakan sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Artinya dalam mengerjakan perintah Allah, maka kita mengerjakan sesuai kemampuan kita. Tapi kalau larangan, itu harus berhenti, tidak boleh melakukan sedikit pun. Kalau kita mengerjakannya, maka berdosa. Ada dampaknya, ada pengaruhnya dosa tersebut. Tapi kalau kita bertobat, ya Allah Maha menerima taubat. Dan Allah katakan, waman ada, siapa yang tetap kembali melakukannya, faulaika ashabun nar, maka mereka penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal. Ya, nah ini menunjukkan bahwa riba itu diharamkan, dan bentuk pengharamannya ada ancaman Allah Ta'ala, ada azabnya. Ya, azabnya diberatnya Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Ya, bahwa menyatakan perang pada Allah, tidak akan bahagia, Allah berlepas diri, tidak menyayanginya di dunia, dan di akhirat akan diazab. Khalidun, Khalid itu artinya apa arti Khalidun? Saya rasa rata-rata sudah tahu sih ya. Apa arti Khalidun? Kekal, kekal di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, kekal di neraka. Tapi mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kan selagi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang melakukan wa may ya'mal mithqala dzarratin sebesar zarrah, maksudnya yang paling kecil di dunia ini, khairan, kebaikan, yarahu, pasti akan dibalas oleh Ta'ala. Selagi dia beriman Islam dalam keadaan muslim, beramal soleh, pasti masuk surga. Iya kan? Sejanji Allah bahwa Allah tidak akan menzalimi hamba yang sedang melakukan kebaikan. Kalau orang yang sholat, kalau orang yang rajin puasa, ya, berarti ada kemungkinan masuk surga kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak mensekutukan Allah, ya, tidak melakukan kesyirikan. Terus apa maksud khalidun di sini, kekal di sini? So, apakah ini pertentangan? Tidak. Ya. Maka kekal di sini maksudnya jelas Ibnu Qayyim dalam secara bahasa Arab, Al-Quran turunkan secara bahasa Arab biasa juga mengatakan lama di azab itu dia kekal. Maksudnya saking lamanya di azab, maka seolah-olah dia jadi kekal di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Walaupun akhirnya dia masuk surga karena ada amal salehnya, tetapi lama di azab. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan yang kedua, memang kekal. Artinya selama-lamanya tidak keluar dari neraka. Yaitu apa? Kalau mengingkari bahwa riba itu halal, mengingkari keharaman riba.
mengatakan riba itu kan ciptaan Allah. Riba itu ciptaan Allah. Kita ciptakan Allah Ta'ala, ya. Babi ciptakan Allah Ta'ala, riba ciptaan Allah Ta'ala juga, kan Allah yang Maha mencipta semuanya. Artinya sampai orang melakukan riba itu adalah perbuatan dari siapa? Karena Allah yang berkehendak, ciptaan Allah. Kita tidak boleh membenci ciptaan Allah misalkan, katakan demikian. Maka Allah menciptakan segala sesuatu. Allah juga yang berhak menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagai ujian dari kita, ujian bagi kita, karena memang kita di dunia ini diuji Allah Ta'ala, ya. Siapakah yang taat dan yang tidak taat kepada Allah? Allah halalkan jual beli, silakan jual beli kata Allah Ta'ala. Silakan mencari keuntungan dari jual beli. Contoh, kita punya uang 100.000, kita ingin uang kita bertambah, berkembang, lakukan dengan jual beli. Beli baju 100.000, jual 120, bertambah nggak uang kita? Bertambah. Ini dihalalkan Allah Ta'ala. Ciptaan Allah juga ciptaan Allah Ta'ala, ya. Perbuatan makhluk itu ada ciptaan Allah Ta'ala. Kemudian Allah haramkan riba. Riba itu bagaimana? Ini 100.000 uang serahkan, tapi bayarnya 120. Bertambah juga bertambah, tapi ini diharamkan karena bertambahnya dari pinjaman dari utang piutang, bukan dengan jual beli. Itu sebagai ujian bagi kita, ya. Jadi Allah yang menciptakan, tapi Allah juga yang menurunkan para rasul menjelaskan mana yang halal, mana yang haram sebagai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk membedakan di antara kalian siapakah yang betul-betul beramal soleh kepada Ta'ala. Jadi, ya, karena Allah membenci riba, Allah sendiri membenci riba, Allah mengharamkan riba. Jadi Allah mengatakan kita tidak boleh benci pada riba. Allah yang benci pada riba. Allah membenci pada haram. Memang itu ciptaan Allah Ta'ala, tapi Allah benci pada kezaliman, ya. Karena hadis diriwayatkan, kalau saya tidak salah, muttafaqun alaih, innallaha yaghar, sesungguhnya Allah cemburu, ya. Wa ghairatuhu dan ghirah, cemburu Allah Ta'ala tersebut dalam riwayat lain anyantahika maharimahu, yaitu seorang hamba melanggar hal-hal yang diharapkan Allah Ta'ala, atau di dalam Muslim yaitu anyatiyal mar'u maharamahullah, seorang hamba melakukan hal yang diharapkan Allah Ta'ala. Artinya Allah marah, ya, Allah marah. Memang Allah ciptakan riba, tapi Allah haramkan. Kalau dilakukan Allah marah pada orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan. Jadi yang katakan, misalkan ada yang katakan kita tidak boleh benci pada yang haram. Allah sendiri membenci pada perbuatan yang haram, walaupun itu ciptaan Allah Ta'ala, ya. Sesuatu yang diharam itu ketika kita lakukan maka Allah membencinya, ya. Artinya benci dan suka kita itu bukan perasaan. Benci dan suka itu harus dirasakan kepada syariat Islam, ya, karena Allah dan Rasulnya. Jadi kita tidak boleh benci makhluk, ya. Tapi karena Allah memerintah kita membenci pada hal-hal yang diharapkan dan makhluk yang bermaksiat kepada Allah. Kita bencinya pada itu saja, bukan benci satu orang. Nah, ini sejatinya terpengaruh dengan yang lagi viral kan, ya. Ya. Berikutnya dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 yang menghancurkan dosa. Pertama kesyirikan, dan diantaranya yaitu wa'aklu riba, memakan riba. Nah, ini memakan riba itu adalah termasuk dosa-dosa yang besar.
Kemudian hadis itu dikatakan oleh Imam Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan Tabrani, riba isnani wa sab'una baban. Riba itu ada 72 pintu. Menunjukkan riba itu banyak macamnya. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya. Saya kembali mengulangi lagi, kaum muslimin itu tidak, kebanyakannya mayoritasnya tidak ada yang menghalalkan riba ya. Tapi dalam prakteknya mereka tidak paham mana riba. Karena muamalah itu antara satu bentuk dengan bentuk lain itu hampir serupa tapi beda ya, hampir serupa tapi riba. Sehingga untuk mengetahui riba itu sulit, butuh penelitian, butuh ilmu yang kuat. Umar bin Khattab saja mengatakan bahwa kami meninggalkan berapa 9-10 ya atau berapa lupa saya, 9-10 bentuk muamalah khawatir kalau itu terdapat ribanya. Umar bin Khattab saja ya, seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, juga sulit untuk mengetahui riba itu. Khawatir riba kami tinggalkan ya, berdasarkan bahwa khawatir itu syubhat, sehingga pamanita syubhat maka istabra al-dini wa irdi. Siapa yang meninggalkan syubhat berarti sudah menjaga agamanya dan kehormatannya. Kami tinggalkan. Di zaman sekarang ini banyak kaum muslimin itu sepele, berbisnis, bekerja, tapi tidak pernah belajar hukum Islam, tidak pernah belajar hukum muamalah. Ya, hanya, nah itu akibatnya apa? Akibatnya banyak bentuk muamalah-muamalah, bentuk bisnisnya terdapat unsur riba. Kayaknya kita lewat dari jadwal tentukan ya. Berikutnya hadis yang terakhir sesingkat, yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melaknat. Karena yang mampu melaknat adalah yang mampu menjauhkan dari rahmat Allah, siapa? Allah itu sendiri. Maka maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah SAW mendoakan kepada Allah agar orang ini tidak dicintai Allah Ta'ala. Dan kita tahu bahwa doa Rasulullah SAW adalah mustajab, pasti dikabulkan Allah Ta'ala ya. Jadi Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang melakukan ini, dia akan dijauhi dari rahmat Allah, tidak mendapatkan kasih sayang dari Ta'ala. Allah tidak mencintainya. Allah berlepas diri dari orang ini. Pertama siapa? Akila riba, pemakan riba. Orang meminjamkan uang kembali lebih. Mungkin orang minjam uang, dia katakan nanti saya kembalikan lebih. Sudah dia dizolimi, diazab oleh Allah Ta'ala ya, karena dapatkan laknat dari Rasulullah SAW, doa laknat dari Rasulullah SAW. Wa katibahu, penulisnya ya, yang menulis kontrak-kontrak ribawi ya. Misalkan ada dua orang yang akan melakukan jual beli, ya saya tulis ya akadnya, atau yang menulis di kantor-kantornya mengatakan keuntungan riba bulan ini sekian, atau yang menulis ribanya sekian, berarti seluruhnya dilaknat. Wa syahidai, dan yang menjadi dua saksi. Setiap transaksi ada saksi-saksinya ya. Biasanya kalau transaksi yang agak mahal-mahal, ada kredit, ada segala macam, itu pakai saksi. Saksinya pun dilaknat oleh, didoakannya oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan riba itu tidak main-main, dosanya betul-betul dosa besar. Sampai-sampai semua orang terlibat riba ini terjadi, maka orang itu terkena laknat doa ya dari Rasulullah SAW, dijauhkan dari kasih sayang Allah Ta'ala. Maka ya hendaknya seorang muslim betul-betul takut dengan doa Rasulullah SAW, dan itu pasti ya, pasti akan terjadi. Mungkin kita menganggapnya ya, kita lihat orang-orang sekitar kita biasa saja melakukan riba, mereka hidup normal saja. Itu
tidak melihat bagaimana hakikatnya orang tersebut, dan nanti pasti dia akan mendapatkan azab. Saya rasa gimana waktunya? Tanya jawab saja. Tanya jawab ya. Sebetulnya untuk materi ini ada ya di buku At-Taharah. Insya Allah nanti juga akan kita bahas juga. Jadi kita selanjutnya waktu itu untuk tanya jawab. Silakan pertanyaan dituliskan atau bisa langsung ditanyakan, dan itu akan dipandu oleh moderator. Silakan moderator. Jazakallahu khair Ustaz atas paparan materinya. Selanjutnya kami buka kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung melalui mic yang telah kami sediakan, atau juga bisa melalui nomor WA 0838 9221 2903. Kami ulangi 0838 9221 2903. Silakan yang mau bertanya langsung. Tadi Pak. Mik. Ya. Bismillah Ustaz. Apa? Silakan apa? Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin bertanya. Ya, bentar Bu ya. Oh iya. Jadi sebelum dilanjut ke pertanyaannya, maka moderator yang memutuskan nanti. Kalau ada dari Ikhwan dulu gitu ya. Oh iya. Silakan Ibu. Jadi saya dulu Ustaz. Ya, Ikhwan dulu sekarang. Baik Ustaz. Mohon maaf ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama untuk menjawab syubhat beberapa orang yang sempat diskusi dengan saya. Jadi kalau seandainya pinjam uang 1 juta tahun 80, kemudian mengembalikan uang itu di tahun 2020, apakah tetap 1 juta? Sementara 1 juta tahun 80 itu bisa untuk membeli sepeda motor. Sekarang mungkin hanya bisa untuk membeli sepeda saja, seperti itu. Jadi Ustaz, itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua mengenai Bank Al-Rajhi Ustaz. Bank Al-Rajhi kan kita kenal bank yang memang tidak memberlakukan riba, tapi dia basicnya lebih kepada sistem jual beli. Nah, kalau misalnya dana nasabah dari Bank Al-Rajhi itu terlambat membayar, apakah ada denda, dan sistemnya bagaimana gitu ya untuk mengontrol supaya nasabahnya itu tetap atau cash flow-nya bank itu tetap berjalan dengan baik. Kemudian kan Bank Al-Rajhi itu memberlakukan sistem jual beli, kemudian nasabah mencicil dalam sekian tahun gitu ya. Nah, bagaimana bank tersebut bisa memprediksi harga jualnya? Apakah bank tersebut mempertimbangkan faktor inflasi atau bagaimana ya Ustaz? Seperti itu. Jadi ada 2 pertanyaannya seperti itu Ustaz. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya yang bertanya ini dari yang mengerti masalah ekonomi ya. Tadi pertanyaannya sudah mendalam. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Ya, pertanyaan sangat bermanfaat. Yang pertama, pertanyaan pertama saya lupa poin pentingnya itu pertanyaan atau menjawab sebelahannya. Menjawab atas syubhat tersebut, karena saya bilang bahwa ya kalau hutang tahun 80 1 juta ya sekarang 1 juta, tapi dia berdiskusi lagi ya dulu kan hanya bisa beli sepeda motor gitu, dulu bisa sepeda motor, sekarang hanya sepeda, seperti itu kan dia mempraktekkan teori yang kita diskusi Bu ya. Iya kita diskusi ya, jangan tinggalkan punya dulu karena pertanyaannya sudah mendalam. Iya Ustaz. Wallahu a'lam. Ya, pada dasarnya pengharaman riba karena terdapatnya unsur kezoliman. Ya, karena adanya unsur kezoliman kepada salah seorang dan pihak yang lain diuntungkan. Jadi kezoliman itu Allah haramkan, ini haram tu zulman.
waja'altu fima bainakum haraman. Karena pada riba ini ada unsur kezaliman, sehingga Allah menghalalkan riba yang hanya keuntungannya itu dari punya uang saja, dan yang dipinjam uang itu akan dizalimi, dirugikan. Nah, artinya itulah sebab, di antara sebabnya riba itu diharamkan. Dalam kasus membayar hutang, ya membayar hutang, sekarang kasusnya adalah dalam membayar hutang, bukan kasusnya dalam berhutang. Paham maksud saya? Kalau yang riba itu kasus dalam berhutang, maksudnya begini, kamu saya pinjamkan uang 100.000, kembalikan 110, berarti memang dalam berhutangnya diniatkan untuk bertambah, itu diharam, itulah haramnya. Jelas? Adapun dalam bayar hutang, maka kalau bertambah boleh, dengan syarat tidak disyaratkan dari awal. Karena Nabi SAW pinjam uang dari Jabir, beliau mengatakan, istalafani Rasulullah SAW faqadoni wa zadani. Rasul pinjam uang pada saya, ketika beliau bayar, beliau lebihkan bayarnya. Tapi di awal tidak ada perjanjian akan dibayar dengan lebih. Jadi membayar hutangnya dengan lebih. Dan juga Rasulullah SAW pernah meminjam utang, kalau saya tidak salah umurnya 3 tahun atau 4 tahun. Pas dibayar nggak ada utang yang seumur itu. Maka yang ada, kata para sahabat, umur yang lebih bagus, lebih gemuk, itu umur 7 tahun atau 6 tahun lupa saya. Kalau saya salah silakan lihat hadisnya. Maka Rasulullah SAW bayarkan, dan beliau mengatakan khair, yaitu sebaik-baik kalian adalah orang yang membaguskan membayar hutangnya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan apa? Adalah satu amal kebaikan ketika bayar hutang, lebihkan, tapi jangan sepakat dari awal. Paham ya? Ada kasus berhutang dari awal, ada kasus membayar hutang. Ya. Karena memang dalam Islam itu al jazaa'ul ihsan illa ihsan. Ketika ada orang yang sudah berbuat baik kita, pantas kita untuk membalas kebaikan orang tersebut. Ya, kan dia sudah pinjaman uang, ya pantas kita berikan dia kebaikan. Tapi tidak boleh disyaratkan dari awal. Kalau disyaratkan dari awal dia menjadi zalim. Kalau dia rugi, dia tetap bayar. Ada unsur kezalimannya. Kira-kira jelas? Nah, kita kembali pada kasus tadi. Dahulu pinjam uang 1 juta, memang tidak diniatkan untuk bayar lebih, tetap 1 juta. Tetapi kenapa tidak boleh sampai tahun 2020? Pertanyaan saya pertama. Silakan jawab dulu. Kenapa sampai tahun 2020 belum dibayar utang 1 jutanya? Kenapa? Silakan jawab dulu. Itu case kecil untuk menggambarkan bagaimana pola bunga gitu. Dia mencoba untuk menjelaskan, oke, logikanya sistem bunga di bank itu seperti ini loh, gitu Ustaz. Jadi itu perumpamaan. Ya. Perumpamaan itu kalau bisa terjadi ya. Iya. Ya baik, nggak apa-apa kita jawab. Ya, anggaplah 1 juta, janjinya 5 tahun. 5 tahun belum juga dibayar 1 juta. Pada 1 tahun, sekarang udah tahun tahun berapa itu? 80 Ustaz. 80, sekarang tahun 2020 udah berapa tahun? 40 tahun. Ya, 40 tuh udah dikasih waktu 40 tahun 1 juta. Tiba-tiba dibayar lagi 1 juta. Adil gak menurut Ibu? Hah? Iya. Adil gak itu? Nggak adil sih Ustaz. Gak adil kan? Jadi bagaimana para ulama mengatakan, sebetulnya kalau dia tetap nilai uang itu adil, gak ada masalah. Ya, dulu 1 juta dapat beli mobil, ya. Sekarang 1 juta juga dapat mobil, berarti adil, nggak boleh ada kelebihan. Tapi kenyataannya 1 juta dulu bisa beli mobil, sekarang 1 juta beli sepeda aja nggak dapat sepeda sekarang ada 1 juta, ya mahal ya, mahal. Nah,
Apakah adil orang yang sudah dipinjami 5 tahun ternyata 20 tahun belum bayar, ternyata ketika dibayar uangnya berkurang, kira-kira adil nggak? Sehingga para ulama mengatakan kalau inflasinya terlalu tinggi, ya, dan biasanya inflasi tinggi itu di negara-negara yang banyak ribanya, maka inflasinya tinggi, ya. Tapi kalau negara-negara yang ya ada riba tapi dikit-dikit inflasinya, atau yang bagus perekonomiannya inflasinya dikit. Contohnya ya mata uang Saudi dia itu sampai sekarang segitu-gitu ya. Tapi saya tidak boleh ya. Maksudnya gini. Jadi adalah para ulama katakan dibolehkan, ya. Tapi memang terjadi perbedaan para ulama. Tapi bahwa Islam memerintahkan kita untuk berlaku adil, dan yang terbentuk keadilan bagi orang yang sudah pinjamkan uang, dia berhak dong dapat uang yang dipinjamkan dulu senilai di waktu itu juga, sehingga dikonversikan dengan barang, dengan emas, ya. Itu adalah solusi untuk mendapatkan keadilan. Dan kasusnya bukan untuk berutang, tapi kasusnya memang di awal tidak ditampilkan yang pertama, tapi untuk mendapatkan keadilan dia berhak meminta uang itu dikonversikan dengan barang. Seandainya dulu 1 juta, ya dapat beli tadi apa tadi? Mobil, ya kira-kira ya biasanya lebih stabil itu emas, dengan bukan yang barang. Maka kira-kira dulu 1 juta dapat berapa gram emas? Ya maka sekarang emas sekian gram itu bisa tukar dengan rupiah yang berapa? Dan itu yang sebagai pendapat para ulama. Tapi ulama lain katakan tetap haram. Ya saya rasa paham Ibu ya. Baik Ustaz. Yang kedua apa tadi? Yang kedua tadi itu Ustaz sistemnya Bank Al-Rajhi. Ya, Bank Al-Rajhi. Ya baik. Sistem terlambatnya itu Ustaz. Pertama saya tidak bekerja di Bank Al-Rajhi. Jadi saya tidak tahu sistemnya. Ya. Juga saya belum pernah baca. Tapi kalau intinya ya Bank Al-Rajhi mereka menggunakan patokannya IOV, Meiyah Syariah, atau kalau Inggrisnya IOV, Meiyah Syariah, ketentuan syariat. Yang mana itu adalah SOP yang harus dilakukan lembaga keuangan dunia. Ya, yang mana SOP ini dibikin oleh para ulama pakar fikih muamalah. Maka dalam SOP itu cara mengatasi nasabah gagal bayar ada caranya. Ya bukan dengan bunga, tapi caranya dengan mewajibkan barang jaminan, ya, yang mana jaminan itu kalau sudah berapa kali tidak dibayar maka dijual, sehingga bisa meminimalisasi banyaknya kredit macet. Paham Bu pertanyaan saya? Jawaban saya. Iya Ustaz. Nah berikutnya Pak. Dan tadi sistem prediksinya Bank Al-Rajhi itu untuk menjual barang kan jual beli ya Ustaz? Oh ya. Bagaimana mengatur dengan inflasinya? Iya. Dibolehkan mengambil keuntungan dalam jual beli, dan pertimbangan inflasi dalam tahun-tahun itu dibolehkan, nggak masalah. Ya, dibolehkan kita mengambil keuntungan kira-kira inflasi selama 5 tahun terjadi sekian persen. Maka saya kira-kira hasil menjual secara kredit ini untuk inflasi sekian, keuntungan saya sekian, itu dibolehkan, nggak masalah, karena keuntungannya dari jual beli halal. Tapi kalau mengambil alasan pertama dia utang piutang untuk menutup inflasi itu haram. Ya, itu haram. Allah Ta'ala. Terima kasih Ibu berbandingnya. Ustaz, untuk kita jawab pada Iwan biar teratur 2 awal juga ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga ada 2 pertanyaan. Yang pertama ini sedikit hubungan mungkin sama tetangga. Ceritanya itu tetangga saya juga datang ke pintu uang saja. Nah, selama masa belum dibayar itu dia itu sering ngasih
misalkan beras gitu kan, ya, atau makanan gitu kan, ya. Dan kadang juga pas bayar hutangnya gitu kan. Jadi dan yang sepemahaman saya itu nggak boleh. Jadi kadang saya itu merasa bingung gitu kan, mau ditolak gimana, atau karena saya juga pendapat menjelaskan dikurangi aja nanti pas bayarnya gitu kan. Mau dikurangi pun ya takut gimana gitu kan, banyak juga takutnya malah jadi paham atau jadi gak harmonis segala macam gitu kan. Jadi itu yang kadang menjadi dilema bagi saya, sedang mohon dijelaskan. Terus yang kedua mengenai tadi definisi riba yang untuk pemerintah ribawi, di mana tidak boleh ada penundaan waktu transaksi. Mungkin yang sering saya dapat penjelasan dari Ustaz juga, misalkan beli emas online atau misalkan mencicil segala macam gitu kan ya. Nah kalau untuk komoditi lain seperti yang mungkin sehari-hari ini kayak garam misalkan mungkin ya, mungkin kalau tidak sengaja kita misalkan belanja ke warung atau bahkan mungkin beli garam online gitu kan ya, misalkan gitu, atau misalkan di warung kita dalam tanda kutip utang garam, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Mau dijelaskan mungkin ya, ini hal-hal kecil cuman ya menurut saya penting gitu Ustaz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes baterainya habis. Ya, Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Yang pertama, tetangga minjam uang dari saya, kemudian tetangga sering ngasih hadiah dia. Dan bagaimana dalam Islam? Karena ada juga mengatakan kita tidak boleh terima hadiah, karena dalam hadis Nabi mengatakan apabila seorang berutang pada kalian dan dia memberikan tumpangan ya, atau berikan makanan ternak pada kalian, jangan kalian terima. Asal kemudian ini menunjukkan jangan sampai ada manfaat yang kita terima karena sebab utang piutang. Ya. Dan juga ada yang katakan solusinya potongin saja hadiah yang diberikan itu, potongin utangnya. Dengan masalahnya Ustaz dilema. Kenapa dilema? Takut nanti merasa tetangga gak nyaman gitu Pak, kira-kira gak nyaman. Wah ini kasih hadiah diperhitungkan kurangi utang, padahal niatnya adalah untuk hadiah. Karena dia hadiah itu biasanya orang yang ngasihnya dengan keridhaan hati, tapi ini kayaknya malah utang saya dikurangi, yang ada diberi hadiah dong, kan? Bagaimana dalam Islam? Sebetulnya dalam hadis yang pertama sudah ada jawabannya, illa an yajbaina ma qabla zalik. Kecuali kalau sebelumnya sudah dalam hadis itu sudah dijelaskan, kecuali yang sebelumnya sudah terjadi sering saling beri hadiah. Jadi yang haramnya itu karena memang sebab utang itulah adanya hadiah. Ya. Tapi kalau memang murni hadiah, maka hadiah halal. Maka para ulama itu berbeda pendapat, apakah orang yang memberikan pinjaman boleh nih? Saya ulangi lagi, orang yang berhutang kepada kita, bolehkah kita terima hadiah dari mereka? Ya. Artinya hadiah kena utang piutang itu, maka mazhab Syafi'i katakan boleh, hadiah itu asalnya boleh. Ya. Tapi dengan hadis tadi katakan dilihat. Ya, dalam hadis tadi jelaskan ya, illa an jadi apa yang ngomong qabla zalik, kecuali kalau memang sebelumnya sudah sering beri hadiah. Jadi maksudnya itu kalau memang punya hadiah boleh. Contohnya memang sebelum utang piutang sudah sering kasih hadiah. Utang piutangnya biasa antara
kakak dengan adik sebelumnya sudah kasih hadiah, tiba-tiba adiknya berhutangnya itu yang hutangnya hutang tidak bertambah, hadiah adalah murni hadiah, sehingga bukan hadiah itu kena ada hutang. Paham maksudnya? Maka itu cara dalam Islamnya ya. Jadi kalau yang sebelumnya sudah tetangga itu sudah sering beri hadiah, maka dia murni hadiah boleh. Tapi sebelumnya nggak pernah kasih hadiah, begitu kita pinjam uang baru dikasih hadiah. Nah itu jelas berarti kayaknya ini kena hutang yang kemarin ini ya, ada alasannya kita menolaknya ya, berarti kita memang harus menolaknya karena sebelumnya pernah kasih hadiah, dikhawatirkan itu memang penyebabnya ya. Kemudian berikutnya tadi lupa saya lupa saya Pak. Penundaan transaksi tadi. Iya. Tadi dalam pengertian riba katakan penundaan salah satu dari dua komoditas ribawi yang dipertukarkan. Nah itu pengertian, tapi penjelasannya ada penjelasannya ya. Nah pengertian itu, nah maksudnya penjelasan yang lebih rincinya, karena komoditas ribawi itu ada emas, perak, kemudian gandum, kurma dan garam. Dan emas dan perak itu para ulama mengatakan sebab dianalogikan kepada benda lain, maka untuk mengkiaskan itu butuh sebabnya. Apa sebab yang diharapkan supaya bisa dianalogikan pada yang lain? Maka emas dan perak itu karena di masa Nabi sebagai alat tukar. Nah itulah sebabnya ya, dia menjadi komoditi ribawi. Maka setiap alat tukar terjadi padanya hukum riba ya, berlaku pada hukum riba. Sedangkan empat yang tadi, gandum yang bagus yang baik, kurma dan garam, itu adalah di masa Nabi sebagai makanan pokok, sesuatu yang dibutuhkan sebagai makanan pokok ya, dan yang bisa disimpan lama. Dan di masa Nabi itu adalah makanan pokok yang bisa disimpan lama. Jadi sebabnya adalah makanan pokok dan maka berlaku hukumnya pada beras, kemudian dia apalagi makanan pokok yang lainnya ya, makanan pokok yang lainnya. Nah pertanyaannya, bolehkah beli garam dengan berhutang? Karena itu tertunda kalau uangnya tertunda. Maka kalau harus kita bedakan dulu ya ilahnya. Kalau yang alat tukar dengan alat tukar, maka ini tidak boleh ditunda. Tapi kalau alat tukar ditukar dengan makanan pokok itu boleh ditunda ya. Ini boleh ditunda, artinya bayarnya belakangan. Beli beras pakai uang utang boleh, ada masalah karena ilat ribanya berbeda. Tapi kalau nukar garam ya, kita bayarnya pakai beras, tidak boleh ditunda, harus waktu itu ya. Saya punyanya nggak punya uang, punyanya cuma beras, saya butuh garam, kita tukar ya udah mana garamnya, berarti nanti saya ambil dulu, nggak boleh, harus di majelis akad sudah selesai. Allah Ta'ala ya. Ya bajunya ini banyak atau? Bajunya 3 berarti ya. Silakan yang bertanya pertama tadi akhwat kayaknya ya. Ini ya akhwatnya nggak dapat. Oh akhwat. Silakan yang akhwat sudah bertanya ini. Ya. Akhwatnya. Silakan. Berikutnya siapa? Pertanyaan dari WA Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ana beli rumah syariah, harga cash 375 juta. Jika kredit DP 50 juta, cicilan 2, juta selama 10 tahun. Ana memilih kredit, tapi Ana total 376 juta. Apakah haram? Jazakallahu khair. Murah banget ya. Total cicilan 376. Cuman ada DP-nya tadi berapa? 50 juta. Hanya 10 tahun 50 juta. Tambahnya gitu kan?
10 tahun cuma ngomong ini murah banget ini rumahnya. Kayaknya subsidi pemerintah kayaknya ya. Murah banget ini. Tapi pertanyaannya bukan murah atau mahalnya, pertanyaannya apa tadi? Beli rumah syariah harga cash. Akhirnya saja. Apakah haram? Mungkin penanya mengatakan ya, akan ada perbedaan Ustaz. Kalau cash cuma 375, tapi kalau saya dengan cara mencicil dan itu berhutang, ternyata harganya bertambah. Ya, paham maksudnya? Itu yang menjadi timbul pertanyaan. 375, kenapa totalnya saya mencicil 376 tambah 50 400 jutaan totalnya kan? 400 jutaan kan ada pertambahan. Apakah pertambahannya riba? Sebagian ulama katakan riba. Ya, sebagian ulama katakan riba. Kenapa? Karena dia berhutang, dengan cara berhutang bayarnya maka bertambah, berarti pertambahannya adalah itu pertambahan diharamkan karena bertambah dari berhutang ya, karena berhutang, paham ya maksudnya, sehingga itu riba. Tapi pendapat ini lemah ya, pendapat ini lemah. Di lemah tentunya kita harus bisa menjawab. Bagaimana kita menjawabnya? Maka pendapat yang kuat adalah ini dibolehkan. Pertama, ya, ini adalah bukan pinjaman uang, tapi adalah jual beli. Jual beli dengan cara dicicil, ya. Maka pun pertambahannya itu didapatkan dari jual beli, bukan pertambahan dari pinjaman uang, Pak. Karena dia menyerahkan barang, kita bayar mencicil dengan harga yang tadi, ya. Maka ini pertambahannya adalah dari akan jual beli. Maka kalau pertambahan jual beli, maka Allah sudah katakan wa halallahu bai'a, Allah halalkan jual beli, dan ini adalah dari jual beli. Yang kedua, kenapa dengan cara mencicil ada pertambahan? Maka jawabannya dari dulu, dari Nabi, dari para zaman sahabat pun, kalau memang mencicil itu harga lebih mahal dari tunai. Ya, dari zaman sahabat lebih mahal dari tunai, karena Nabi pun meminjam menukar satu kuda dibayar dengan nanti bayarnya dengan 2 kuda, pembayaran itu tidak, ya. Artinya dengan berutang bayar lebih itu memang sudah terjadi. Kalaupun harus sama, adakah orang meminjam menjual dengan cara mencicil? Ngapain capek-capek dengan cara mencicil? Karena sama saja untungnya, malah rugi dia. Paham maksud saya? Malah rugi, harus menagih, ya harus menagih ke orangnya itu. Kemudian biaya bulanan selama 5 tahun dia akan menyewa karyawan untuk mencatat. Nah, rugi jadinya kan. Nah, sehingga apa? Nggak akan ada orang jual beli dengan cara kredit, akan rugi dia. Intinya begini, intinya dari dulu memang jual beli dengan cara kredit itu lebih mahal dari tunai, dan itu dihalalkan. Kenapa orang-orang kafir katakan, ya, apa ayatnya? Innamal bai'u mithlu riba. Innamal bai'u mithlu riba. Maka Allah katakan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Kayaknya Al-Baqarah itu juga ya. Innamal bai'u mithlu riba. Sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Jadi riba dengan jual beli itu sama. Maksudnya apa? Ya. Kalau pinjam uang bayar 1 tahun, maka ada bunganya misalkan 10%, ya, 1 juta jadi 1.100.000, ya. Jual barang kalau tunai 1 juta, tapi kalau bayar 1 tahun totalnya jadi 1.100.000.
dengan cara kredit. Dan itu dilakukan orang-orang di masa itu. Maka orang kafir mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli itu kan seperti riba. Artinya sama-sama bertambah. Ya. Artinya sama-sama bertambah. Ini riba, saya pinjam 1 juta kembali 1.100.000. Jual beli kredit juga gitu kan. Nih bayar tunai 1 juta, tapi kalau kamu beli cicil sama setahun totalnya di 1.100.000. Sama-sama 100 kan? Maka Allah membantah wa halallahu bai'a wa harrama riba. Kalau dari jual beli boleh, kalau dari pinjam utang tidak boleh. Itu namanya riba. Jadi pendapat yang kuat bahwa itu dibolehkan. Saya fokus menjawab tentang itunya ya. Fokus menjawab tentang pertambahannya itu. Allah Ta'ala. Syukur Ustaz. Ya. Silakan Iman yang ingin bertanya. Setelah langsung. Tadi ya, baca translatornya ya. Nah, silakan. Ya, silakan. Ya, saya serahkan pada moderator. Saya takut keadil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri saya, nama saya Rasino dari Kredit Motor Syariah. Pertanyaan pertama, apa hukum jual beli yang secara kesepakatan sah jika kita sudah ada akad dengan konsumen? Maksudnya begini, ada dealer atau seseorang menitipkan motor pada kita. Ketika kita ada konsumen, maka kita akadkan, dan setelah itu secara otomatis berarti kita tinggal membayar cash kepada si penitip kendaraan tersebut. Jadi ketika barang itu belum terjual oleh kita, maka akad itu masih milik mereka, dan ketika nggak bisa dijual maka mereka bisa ambil kembali atau bisa dikembalikan. Jadi kami kan? Kayaknya ini agen kayaknya ya. Agen maksudnya ini silakan jual motor saya, saya titip di sana. Saya kan ke showroom. Iya. Showroom dengan Showroom berarti agen berarti kan? Iya. Iya agen. Iya. Silakan. Showroom, kemudian ada penawaran dari misalkan merek motor tertentu yang menawarkan, Iya. tahu menitipkan barang di sini. Kalau hilang siapa yang tanggung jawab? belum sepakat sampai gitu dan Makanya pertanyaan saya langsung bingung jawabnya kan. Kalau hilang motor siapa yang tanggung jawab? Katanya titip kan, berarti bapak nggak tanggung jawab, berarti tanyakan ke orangnya itu. Kalau hilang motor siapa yang tanggung jawab ya kan? itu supaya bisa benar bagaimana proses yang sudah dia bisa sah akadnya. Sebetulnya ya, yang dilakukan cuman tidak menggambarkan secara rinci yang dilakukan yang dilakukan penanya, yang bertanya. Kalau gambarkan secara rinci mungkin saya bisa menjawabnya lebih tepat sasaran. Paham maksud saya? Artinya kalau ini hanya pertanyaannya apakah sah dititipkan, saya tanya bingung jawabnya. Apakah itu titipan atau tidak titipan? Paham maksud saya? Buktinya bapak pengertian titipan itu sendiri bapak tidak paham maksud saya. Ya, jadi lebih baik gambarkan saja gimana pertanyaan itu, gambarkan bentuk yang bapak lakukan dengan seseorang. Jangan mengatakan ini titipan ini itu, karena membingungkan saya. Karena titipan menurut saya berbeda titipan menurut bapak. Paham maksudnya? Ya, gambarkan saja dengan rinci apa yang dilakukan. Jadi yang sudah berjalan, kalau kita ada pesanan motor baru ya, maka kita tinggal menghubungi dealer yang sudah kita kerjasama. Maka dari dealer itu langsung kirim barang ke showroom kami ya, dan kemudian kita bayar dulu. Waktu itu kita bayar lunas, kemudian showroom itu kirim ke showroom saya. Kita bayar dulu ke dealer, kemudian kita bayar ke kita. Setelah di kita, kemudian kita akadkan dengan konsumen kita dengan pembayaran secara dicicil. Ya. Nah, karena kerjasama yang sudah baik tersebut, maka dari pihak dealer itu menawarkan bagaimana kalau kita
berikan stok langsung dari ke showroom kami gitu. Ya, nggak perlu bayar dulu. Enggak, Kami taruh barang di sana. Ya. Jadi bayarnya nanti kalau memang sudah ada yang minat dengan kendaraan tersebut. Iya. Apakah itu dibolehkan? Apakah itu dibolehkan? Boleh. Boleh. Iya. Terus yang kedua, Ustaz. Kita kemarin bertemu dengan Berarti memang Pak, maka konsekuensinya begitu. Kalau memang tidak ada unsur kelalaian saja, kalau itu tanggung jawab dia. Ya, memang itu titipan. Artinya, memang kalau terjadi perselisihan hilang motor bapak, misalkan dicuri mau perampok kan, ya dicuri perampok, dicuri yang maling, atau dirampok diambil motornya, maka bapak dengan ucapan yang tadi bapak tidak mengganti. Ya, itu dalam usul Islam. Ya, silakan berikutnya. Berikutnya ada argumen dari seseorang yang bekerja di bank syariah. Katanya nggak boleh menggunakan istilah kredit atau istilah uang muka dalam jual beli syariah. Yang pertama, terus argumen kedua, boleh dikenakan bahasa halusnya itu infak kepada si konsumen yang telah membayar angsuran selama infak itu tidak diterima oleh si pemberi pinjaman, tetapi langsung diberikan kepada fakir miskin. Apakah benar argumen seperti itu? Ya. Yang pertama, penggunaan istilah atau nama kredit dengan apa tadi? Uang muka. Uang muka. Harusnya dikasih pembayaran pertama. Pertanyaannya yang masih bingung ya. Kenapa? Karena memang ada jual beli DP, masa tidak boleh? Ya. Tapi maksudnya uang muka dalam prinsip murabahah. Ini perlu saya jelaskan. Ya. Karena kalau dalam prinsip murabahah, uang yang diserahkan pertama kali itu bukan uang muka namanya, tapi itu namanya hamish jiddiyah, uang keseriusan, bukan uang DP dalam murabahah. Bingung kan? Gimana saya jelasinnya? Jadi bingung, Ustaz. Ya. Tapi istilah kredit sendiri gimana, Ustaz? Intinya jawaban saya bahwa kalau hukum itu bukan dilihat dari nama, tapi hukum itu dilihat dari praktek. Ya, banyak orang yang mengatakan namanya titipan, tapi prakteknya bukan titipan, tempat penitipan motor. Begitu kita ambil motornya, ternyata harus bayar, berarti bukan titipan itu. Tapi tempat apa namanya? Sewa lahan untuk motor. Jadi hukum bukan dari nama, tapi hukum dari praktek. Nah, itu yang perlu dipahami. Ya, yang kedua, infak. Ya, ada istilahnya ya dalam perbankan syariah mewajibkan nasabah yang terlambat untuk menginfakkan sekian persen. Mungkin ada sekian persen ya, mungkin ditentukan oleh mereka ya, kayak ditentukan kepada diinfakkan. Nah, intinya sebetulnya pertanyaannya bukan diambil sebagai keuntungan bagi mereka. Ya, memang pendapat ini yang dipakai dalam EOV. Dalam EOV tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu Lembaga Keuangan Internasional, dan ini pendapat mazhab Imam Malik. Imam Malik mengatakan selama keuntungan itu tidak untuk keuntungan orang pinjam, maka boleh. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat jerah orang-orang yang sengaja lalai membayar hutangnya. Pendapat ini juga digunakan. Tetapi jumhur ulama mengatakan, pendapat jumhur mayoritas ulama mengatakan ini tetap tidak boleh. Ya, kenapa orang yang dipukul rata semuanya? Anggaplah mungkin tujuannya untuk orang-orang sengaja lalai dalam memenuhi kewajibannya. Tapi kalau dipukul rata, ada orang yang memang
tidak mampu bayar, tapi diwajibkan infak, dia sendiri saja tidak mampu bayar hutangnya, kenapa lalu diinfak? Allah sudah mengatakan, ya, kalau berbayar hutang tidak mampu, maka apa? Wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisarah. Seandainya memang orang hutang dalam keadaan sulit, tunggu mereka sampai mampu. Ini malah didenda dia dengan berinfak. Maka ayat pertama mengatakan itu tidak boleh, ada kezaliman yaitu riba. Allah Ta'ala. Memang terjadi perbedaan para ulama. Masya Allah, pertanyaannya dapat baju ya. Enak banget dapat baju. Silakan Pak. Mungkin untuk Ahwat yang ingin bertanya, kami persilakan. Ahwat nggak ada ini. Ada Ustaz, Afwan, sebenarnya kalau zakat profesi itu ada tidak ya Ustaz? Dan kalau memang ternyata secara syariat tidak ada, apakah orang yang melakukan zakat profesi itu melakukan bid'ah Ustaz? Terima kasih. Bentar. Zakat profesi Ustaz yang diambil 2,5% dari setiap gaji bulanan. Pertanyaannya? Apakah itu boleh? Boleh, boleh. Oh boleh ya Ustaz? Bukan. Oh ya. Pertanyaannya. Pertanyaannya apakah itu boleh dan ada secara syariatnya? Yang saya tahu kan zakatnya. Kemudian apakah orang yang melakukan zakat profesi itu bisa dikatakan dia melakukan tindakan atau melakukan bid'ah Ustaz? Oh, apakah dia melakukan bid'ah? Ya, ya. Terima kasih Ustaz. Pertama, dari dahulu, ya, kalau kita lihat kitab-kitab fikih dari dulu nggak ada istilah zakat profesi. Maka yang mengatakan ada zakat, yang mulai mengusulkan adanya zakat profesi yaitu ulama kontemporer, atau saya tidak salah Yusuf Qaradawi. Beliau mengatakan tidak adil. Ada orang-orang profesinya gajinya besar, ya, tapi ada petani panen, petani yang memang dia menanam untuk hasil pakannya sendiri. Berbeda kalau dia jual. Kalau dijual maka zakat perdagangan, tapi dia memang menanam untuk dirinya sendiri, ya, itu zakat pertanian. Ternyata sampai takar nasabnya 5 wasak. Kalau di kampus hidup terjadi perbedaan para ulama, ya kita ambil saja yang 750 kg. Ternyata dia sudah harus wajib zakat 10%-nya atau 5%-nya, tergantung dari pengairannya. Padahal nilainya nggak seberapa, tapi Allah wajibkan ketika dia panen. Ada profesi yang sekali bekerja gajinya 100 juta atau 200 juta. Masa ketika dia gajian nggak ada zakat 10%, 20% atau zakat lah pokoknya, sehingga diusulkanlah supaya untuk para fakir miskin terpenuhi mereka ada zakat profesi. Maka kias ini cacat, ya. Maksudnya secara kias, secara fikih, kias itu harus sama, ya. Pertama, menyamakan profesi itu mendapatkan uang. Kalau petani apa yang ditanamnya? Kalau petani kita beras. Menyamakan hukum antara uang dengan pertanian itu sesuatu yang berbeda. Karena dalam uang itu sama dengan emas. Emas ada zakatnya sendiri. Yang mana emas itu, ya, Rasulullah SAW sudah memberikan aturan likulli isrina dinarun. Setiap 200 dinar, setiap 20 dinar, setengah dinar apabila sudah lewat 1 tahun. Ini adalah pada alat tukar. Uang itu lebih cocoknya pada emas. Kenapa dia analogikan dengan beras? Karena beras itu beda hukumnya. Jadi itu cacatnya, ya, cacatnya, sehingga tidak bisa dijadikan. Dan kemudian juga prakteknya di Indonesia ini ekstrim. Ya, ekstrimnya bagaimana? Kalau yang mengusulkan pendapat itu memang orang-orang diperkirakan uangnya gajinya itu setahunnya akan sampai nisab emas. Tapi kalau dipraktekkan di kita orang gaji 300 juta saja, 2,5 juta itu sudah ada zakat profesi. Kalau totalnya 1 tahun belum tentu sampai nisab zakat. Yang ada Allah mengatakan
Rasulullah SAW mengatakan tuh konsumen dunia ini motor di dalam kawain dia dirangkai berikan pada orang miskin. Orang tadi 3 juta itu kaya apa miskin? Hah? Mungkin ada kaya kalau dia cuma hidup sendirian bujangan. Tapi kalau dia punya istri, punya anak, 3 juta itu pas-pasan. Tapi kalau anak sudah kuliah, 1 SDT, nah tentu itu akan kurang saya rasa. Maka dia fakir miskin, masa diwajibkan? Allah tidak mewajibkan sesuatu berat. Intinya itu tidak ada pendapat yang itu tidak. Yang kedua, apakah sudah mulai melakukan itu sudah dikatakan bid'ah, sudah melakukan sesuatu yang baru dalam agama? Maka ya yang jelas itu adalah ijtihad dari seorang yang alim, ya. Tapi ijtihadnya salah, berarti maksudnya tidak kuat dari segi dalil. Maka kewajiban kita adalah menyampaikan pada orang-orang sampai mereka paham. Ketika mereka mengingkari terserah mereka. Ya. Maksud saya apakah dikatakan pelaku bid'ah? Ya, kalau niatnya sedekah maka itu ya semoga mendapatkan pahala dari Allah Taala. Tapi kalau mengatakan itu wajib seperti wajibnya zakat berarti memang sudah sampai kepada membuat sesuatu yang wajib yang Allah tidak wajibkan. Allah Taala. Gimana? Lanjut satu aja ya. Satu akhwat kayaknya. Kan akhwatnya sudah 2, akhwatnya baru 1. Satu akhwat maksud saya. Akhwat lagi, silakan. Kan biar adil tadi biar teratur kan. Satu lagi akhwat, kalau tidak ada berarti ya selesai. Ada akhwat? Gak ada ya, alhamdulillah. Ya terserah moderator gimana. Satu lagi akhwat boleh juga. Lewat WA aja Ustaz ya? Iya boleh. Assalamualaikum Ustaz, apakah hutang di bank syariah ataupun pegadaian syariah itu tidak riba atau sama dengan bank konvensional lainnya? Pertanyaannya menjebak sekali. Apakah berhutang? Kalau ada bank syariah memberikan uang pinjaman atau pegadaian syariah pinjaman uang dan berlebih, itu bukan pegadaian syariah atau bank syariah. Maksud saya itu mungkin namanya syariah tapi prakteknya tidak sesuai syariah. Paham ya? Karena sudah jelas tadi kita sebutkan bahwa kalau pinjam uang kembalinya harus sama, tidak boleh berlebih. Ya, Allah Ta'ala. Jadi yang perlu diperbaiki saya rasa minjamnya ini yang jadi pertanyaannya ke konflik. Allah Ta'ala, ya saya tidak bisa jawab kalau pertanyaannya tidak jelas. Untuk akhwat, hadiah kalender bisa ditunggu di bawah basement. Tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 11, berarti tuntas sudah bersamaan kita dalam kajian rutin bulan ini. Dan jangan lupa insya Allah tahun depan kita lanjutkan kembali pembahasan buku harta haram muamalat kontemporer masih di pekan pertama setiap bulannya. Dan untuk jamaah untuk tertib keluar dari masjid serta hindari kerumunan. Kita akhiri kajian hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum.